العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن شيخنا وعلمنا فكره وعلمنا الكتاب. إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wa haruma alaman talzamu jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وحرم على من تلزمه الجمعة نحو مبايعة كاشتغال بصنعة بعد شروع في أذان خطبته. Haram atas orang yang ada kewajiban Jumat seumpama melakukan jual beli seperti kesibukan dengan hasil kerjaannya ba'da syuru'in setelah masuk fi azani khutbatin pada azan khutbah. Bahasan kita yakni mengenai keharaman bagi orang yang sudah ada kewajiban Jumat, kesibukan yang bersifat duniawi seperti melakukan jual beli di saat muazin atau azan berkumandang
ketika azan yang mengiringi khutbah. Jadi kalau orang ada kewajiban baginya untuk sholat Jum'ah, tapi dia nggak sholat Jumat, ya, dia kewajiban sholat Jumat, tapi dia nggak sholat Jumat. Lantaran kenapa itu? Ya lantaran malas, ya. Nah, ketika azan berkumandang, azan yang memang mengiringi khutbah. Azan kan ada dua. Ada azan, sebenarnya azan yang pertama ini dilakukan sebelum masuk waktu. Itu azan yang pertama. Nah, azan yang kedua pas masuk waktu mengiringi khutbah. Tapi di sini sudah umum, pokoknya kalau udah masuk waktu ya udah azan. Nanti langsung azan lagi ketika mengiringi khutbah. Nah, saat azan yang mengiringi khutbah itu hukumnya haram orang-orang yang punya kewajiban sholat Jumat. Apa itu? Jual beli. Baik dirinya tidak sholat Jumat karena malas, saat dia melakukan transaksi jual beli kepada siapa saja, itu hukumnya haram. Beli di warung hukumnya haram. Orang yang punya kewajiban sholat Jum'ah. Siapa orang yang punya kewajiban sholat Jum'ah? Orang muslim, orang akil balik, ya. Kemudian laki-laki, orang merdeka, orang mukim. Nah, ini mereka ini yang punya kewajiban sholat Jum'ah. Muslim, akil balik, ya, merdeka, ya, mukim, laki-laki yang sehat. Selain dari itu, mereka tidak punya kewajiban sholat Jum'ah. Boleh transaksi jual belinya. Yang beli orang perempuan, yang layanin orang perempuan, halal. Tapi kalau ada orang punya kewajiban sholat Jumat lalu dia melakukan transaksi jual beli, hukumnya haram. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, ya, wazarul bai'. Jadi kalau sudah diseru azan, segera berangkat. Wazarul bai', jual, tinggalkan jual beli. Jadi jangan ada transaksi jual beli. Apalagi lagi sholat Jumat, khatib lagi di mimbar, tukang dagang sholat Jumat pakai nanya, ini berapaan bang? Ya, tukang dagang lagi ikut sholat Jumat, yang sholat iseng niatin barang-barang, ini berapaan bang? Ini 3.000. Oh, beli bang. Haram hukumnya. Walaupun kepentingannya untuk kebaikan. Taruhlah tukang peci. Aduh, nggak ada peci lagi. Ini benar ada peci. Bang, peci berapa bang? 10.000. Beli bang. Haram hukumnya. Kan peci cakep tuh buat sholat. Tapi transaksinya di saat azan sudah berkumandang, hukumnya haram. Haram hukumnya. Apalagi yang kagak sholat Jumat. Yang kagak sholat Jumat banyak transaksi, hati-hati. Tuh, ya. Naik mobil, beli bensin. Orang yang jagain pom bensin kagak sholat Jumat, ya dosa semua dah. Dosa. Ya. Dia ngelayanin, dosa. Tuh, hati-hati. Jadi hukumnya haram.
Fa in aqada sahal aqdu. Kalau dia akad, transaksi jual belinya jadi sahal aqdu, maka akadnya itu tetap sah. Ya. Jadi kalau dia sudah akad, terjadi akad, baik itu jual beli ataupun lainnya, ya, akad jual belinya itu sah, jual belinya sah, ya, tapi hukumnya haram. Gitu. Kenapa? Karena dalam akad jual beli itu tidak masuk dalam aturan syarat jual belinya, tidak boleh di saat itu nggak masuk bagian dari syarat jual beli. Jadi sah sah, cuman haram saja sholatnya. Hah? Laksananya haram. Sama kayak orang sholat pakai pakaian yang haram. Tuh ya. Sholatnya gimana? Sah. Sholatnya sah, cuman nggak diterima. Gitu. Ya. Karena yang penting kalau kita pelajari tidak ada urutan syarat itu menyangkut sesuatu yang haram. Kecuali kalau pakaiannya najis baru. Tapi sholatnya sah, cuman nggak diterima. Gitu. Wa yukrahu qabla al-azani ba'da zawal, makruh sebelum azan, setelah zuhur, setelah gelincir matahari. Waktu zuhur sudah tiba tapi belum azan, itu makruh hukumnya. Belum azan, zuhur udah tiba, belum azan, makruh hukumnya. Ya haram, haramnya kalau sudah azan. Nah itu ya, kelar tuh bahasan tentang masalah itu. Ya, jadi ingat, jangan melakukan transaksi bila dalam keadaan normal ketika azan sudah berkumandang. Ya, kalau orang perempuan boleh, ya, orang perempuan boleh. Nah, timbul masalah yang sekarang. Ya. Nah, gimana tuh orang yang kena COVID? Tuh, yang kena COVID. Nah, tuh orang yang kena COVID gimana? Kalau sekiranya dia ya membuat dirinya tidak sanggup keluar, ya, nggak sanggup keluar, dan dia bisa menjaga dirinya dari memudorotkan kepada orang lain, maka tetap ya, hukumnya berlaku kepada hukum asal. Di saat dia melakukan transaksi, hukumnya haram juga. Tapi kalau dia tidak sanggup keluar, karena kan orang yang kena COVID itu kan macam-macam. Ada yang OTG, yang tidak ada gejala sama sekali, tuh ya, yang nggak ada gejala sama sekali. Ketika nggak ada gejala sama sekali, dia sanggup keluar, dia sanggup, tuh, ya, dia sanggup. Nah, terus dia bisa menjaga dirinya, itu wajib. Bisa menjaga dirinya, wajib. Bagaimana menjaga diri? Dia pakai masker lah, ini lah, macam-macam. Nah, itu ya.
Tapi kalau dia nggak bisa menjaga diri dalam arti batuk-batuk terus, ini kan repot ini. Karena nanti jadi timbul fitnah. Karena orang sekarang begitu, nggak boleh ngeliat orang batuk dikit, udah main curiga aja. Itu, ya. Batuk, wah, jangan. Kan jadi serba salah. Jadi dikondisikan, lihat keadaan dirinya. Kalau yang isoman tetap bisa Iya. Kalau isoman sekiranya dia masih bisa berjalan, tuh ya, dan dia bisa menjaga diri kondisinya, sebenarnya tetap keluar. Tuh ya, keluar. Ya, keluar. Kayak kemarin kalau saya pengen keluar juga, kemudian ada giliran khotib juga, pikiran pala keliengan gitu. Wah ini nggak bisa deh nih, gantiin badal lah, nggak bisa karena jalan aja udah goyang gitu. Ya udah dah. Tapi kalau andai kata pikiran mah niat, ada giliran khotib gitu ya, ini ya emang ada yang ngajarin gitu ya, nggak masalah, yang penting asal bisa jaga hand sanitizer, pakai masker, udah gitu. Tapi ternyata jalannya aja kagak bisa gitu, nggak kena deh. Bagaimana seandainya kalau petugas masjid itu bagian ketahuan COVID terus dilarang nggak boleh ikut, itu gimana? Ya itu sih urusan dia. Kita mau udah punya niat bener. Karena kan ceritanya dikit gitu. Iya. Wa haruma 'ala man talzamuhul jum'atu wa illam tan'aqid bihi safarun tafutu bihil jum'atu. Haram atas orang yang berkewajiban Jumat meskipun tidak jadi Jumatnya dengannya, safarun melakukan perjalanan yang menjadi luput Jumat dengan sebab perjalanan itu. Nah, orang yang sudah punya kewajiban Jumat, tuh ya, itu hukumnya haram melakukan safar, perjalanan. Habis sholat subuh, keluar habis sholat subuh, habis fajar, ya, pas waktu fajar, itu hukumnya haram di hari Jumat melakukan safar, perjalanan. Hukumnya haram. Sekiranya kalau ia melakukan perjalanan menjadi hilang Jumatnya, dia nggak bisa ngerjain Jumat, hukumnya haram. Jadi kalau kita mau keluar, mau jalan-jalan hari Jumat, pastikan dulu kira-kira Jumatnya bakal dapat gak nih. Jangan beranggapan kan orang musafir nggak ada kewajiban Jumat. Benar, orang musafir nggak ada kewajiban Jumat. Tapi permasalahannya ada hukum tersendiri. Kalau ente keluarnya pas ada kewajiban, yaitu saat terbit fajar, maka hukumnya lain lagi. Ente udah ada kewajiban itu, maka wajib melakukan sholat Jumat. Gitu. Tapi kalau perginya dia sudah berangkat, sudah musafir sebelum hari Jumat. Hari Kamis dia berangkat, saat hari Jumat dia nggak sholat Jumat juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena syarat Jumat adalah orang yang tidak musafir. Tapi kalau dia musafirnya hari Jumat ba'da subuh atau pas fajar, lalu dia punya anggapan kayaknya sih nggak mungkin nih dapetin Jumat, gitu ya.
karena ya, kondisinya kondisi yang dia sudah punya perhitungan, karena naik ngecer gitu, naik ngecer. Kalau naik ngecer nanti gimana tuh? Nah, diperhitungkan dulu. Mendingan jangan Jumat, perhitungkan dulu. Tuh, perhitungkan dulu. Nah, kalau dia sudah perhitungkan, tapi dia tetap nekat juga, haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya. Ka'an dhanna annahu la yudrikuha fi tariqi aw maqsidihi. Seperti ia menduga bahwasanya dia tidak mendapatkan Jumat dalam perjalanannya atau tempat tujuannya. Tuh. Dia punya dugaan, kayaknya sih nggak mungkin bisa sholat Jumat ini. Itu ya, nggak mungkin sholat Jumat ini, kayaknya. Nah, maka dalam hal ini hukum musafirnya haram. Hukum musafirnya haram. Kalau berangkatnya malam Jum'ah, dalam kitab lain dikatakan kalau berangkatnya ba'da fajar itu hukumnya haram. Tapi kalau berangkatnya malam Jumat bila tidak mendapatkan Jumat hukumnya makruh. Kalau berangkatnya sebelum malam Jumat hari Kamis, itu hukumnya boleh. Dia nggak sholat, musafirnya boleh. Tapi kalau dia malam Jumatnya hukumnya makruh. Kalau dia pas hari Jumatnya setelah subuh itu hukumnya haram. Kalau nggak dapat Jumat. Tapi kalau dia punya prediksi bakal dapat Jumat, ya ntar Jumat kita berhenti aja. Nanti Jumat berhenti kita sholat Jumat. Udah, kelas silakan berangkat. Tapi kalau ada kemungkinan kita bakal melewati medan yang memang sulit untuk mendapatkan masjid. Berarti itu mesti dipikirkan. Nggak boleh sholat Jumat. Nggak boleh perjalanan. Walau kana safaru ta'atan manduban aw wajiban. Meskipun perjalanannya itu bersifat ketaatan yang sunnah ataupun wajib. Walaupun perjalanannya itu taat, ya. Perjalanannya cakep, umroh, tuh ya. Atau perjalanannya haji. Tapi ketika dia berangkat di saat hari Jumat dan keluputan sholat Jumat, maka hukumnya haram. Perjalanannya itu untuk silaturahim. Mau ke rumah engkong nih, berangkat hari Jumat, ada sholat subuh. Mikirin dulu tuh, terus sholat Jumat gimana ya? Nggak usah sholat Jumat aja dah, haram hukum. Ya. Jadi saparnya haram, ninggalin Jumatnya haram lagi. Nanti ada lagi di sini, ntar kita ulas di sini. Ba'da fajriha ay fajri yaumil jum'ati, setelah fajar hari Jumat. Setelah fajar hari Jumat. Setelah subuh tuh. Illa khasya min adami safarihi dararon kan qita'ihi an rifqati fala yahrumu. Kecuali kalau dia khawatir dengan tidak berjalannya dororon akan mengakibatkan kemudorotan bagi dirinya, kan qita'ihi anir rifqati, seperti ia tertinggal dari rombongan. Seperti ia tertinggal dari rombongan, maka tidak haram. Jadi kalau dia terkait dengan rombongan jamaah umroh. Ketika dia ke rombongan jamaah umroh, ditetapkan
keberangkatannya hari Jumat jam sekian. Berarti berangkat dari sini habis sholat subuh sampai di bandara ya, paling bangsa jam 6 atau jam 6 dah. Nah itu kan sholat Jumatnya udah kagak mungkin. Nah itu namanya orang yang ketinggalan lantaran terkait dengan rombongan, itu mudarat. Maka kepergiannya di hari Jumat itu tidak menjadi haram. Kenapa? Karena ada mudarat. Kalau dia nggak berangkat, dia bakal ketinggalan rombongan. Gimana nanti? Nah, tuh. Dia bakal ketinggalan rombongan. Gimana nanti? Nah itu. Nah kalau hal seperti itu boleh. Nah, sekarang yang kaitannya tidak dengan rombongan. Pribadi. Nah kalau pribadi itu kan tidak terikat dengan rombongan. Hanya sifatnya dia mengikuti jadwal pesawat ataupun kereta pada saat itu. Ya, kebenaran itu jadwalnya hari Jumat. Itu dilihat dulu. Karena kan itu tergantung bagaimana kita yang memesan tiket. Kalau yang sifatnya berangkat pribadi, nanti mau berangkatnya kapan? Gitu. Mau berangkatnya biasanya kan Pak saya mau pesan tiketnya kereta nih. Bisa jadi kita ditanya hari apa, tanggal berapa. Itu kita yang nentuin. Tuh. Nah kalau kita nentuin, pikirin dulu renungnya apa. Pikirin kira-kira gimana nanti Jumatnya ya. Wah kayaknya nggak mungkin. Nah awas hati-hati. Tuh. Itu kita sudah harus matang-matang pikirin. Karena kita tidak terikat dengan yang lain. Kita yang pribadi yang mengatur waktunya. Tapi kalau untuk rombongan jamaah umroh, nah itu kan dia terikat tuh, dengan yang satu dengan yang lain. Nah itu boleh. Nah kalau yang secara pribadi dilihat dulu. Kalau sekiranya ini memungkinkan dipikirkan dulu. Ini jatuhnya hari Jumat. Tuh, jatuhnya hari Jumat gimana nih? Ya sudah. Ya. In kana ghaira safari maksiatin. Kalau safarnya itu bukan maksiat. Kalau safarnya bukan maksiat maka boleh. Walau ba'da zawal, meskipun setelah zuhur. Ya, meskipun setelah zuhur. Wa yukrahu safaru lailatul jum'ati. Makruh berjalan di malam Jumat. Makruh melakukan perjalanan malam Jumat. Itu ya. Lima ruwiya bisana din da'if, karena ada riwayat dengan sanad yang lemah. Man safara lailataha da'a alaihi malakah. Siapa yang musafir di malam Jumat, dua malaikat bakal nyumpain. Jadi kalau kita berangkatnya malam Jumat, malaikat disumpahin, gue sumpahin kagak nyampe loh. Malaikat ya. Amal musafiru li maksiatin fala tasqutu anhu jum'atu mutlaqan. Adapun musafir karena maksiat, maka tidak gugur Jumatnya secara mutlak. Kalau musafirnya maksiat, itu Jumatnya tetap enggak gugur, wajib dia. Qala syekhuna wa haitsu haruma alai safaruhuna lam yutarakhas ma lam tafutil jum'atu fayuhsabu ibtida'u safari min waqti fautiha. Sekiranya haram melakukan perjalanan di sini, maka tidak ada rukhsah selama ia ketinggalan Jumat dan dihitung mulai safarnya dari waktu luputnya. Jadi kalau dia safarnya haram, itu enggak ada rukhsah. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi.
kerukhsahan, keringanan tidak terikat, tidak digantungkan dengan kemaksiatan. Jadi kalau yang namanya maksiat nggak ada dapat rukhsah, nggak ada keringanan, sholat qashar jamaah nggak ada. Ya, kenapa? Karena perjalanannya maksiat. Apa maksiatnya? Ya jual beli haram, ya mencuri atau dan lain sebagainya. Maka musafirnya hukumnya rukhsahnya tidak ada. Ya. Nah, tsumma qala tatimmatun yajuzu li musafirin wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Wal Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutakabbiru masrufun an ayatillahi. Orang yang sombong akan dipalingkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kama qala ta'ala, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah berfirman, kelak aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang telah menyombongkan dirinya di muka bumi bighairil haqq, dengan secara tiada benar. Jadi kalau orang yang sombong, isti'zamun nafsi, merasa besar dirinya, merasa lebih dari yang lain dirinya, baik itu hartanya, jabatannya, nasab dan keturunan-keturunannya, yang membuat dirinya menjadi lebih. Itu namanya sombong. Dia punya harta, belagu dengan harta yang dimilikinya, sombong. Dia punya kekuatan, belagu dengan kekuatan yang dia miliki, dia merasa lebih. Dia bernasab ini, bernasab itu, berketurunan ningrat ini semuanya, keturunan kiai ini, semuanya. Dia sombong, merasa besar, maka orang tersebut masuk dalam kelompok orang yang sombong. Orang yang sombong itu masrufun an ayatillah. Maka orang yang sombong akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan tanda-tanda kekuasaanku bagi orang yang telah menyombongkan dirinya di muka bumi dengan tidak benar. Jadi Allah tidak akan memberikan kekuasaan Allah, nggak akan Allah tunjukkan kepada orang yang sombong. Allah jauhkan. Allah jauhkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu finnar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman,
Sombong itu laksana selendangku. Wal azama, kebesaran itu laksana izari, kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang membantahku salah satu dari keduanya, aku campakkan ia dalam api neraka. Jadi al-kibriya, sombong itu ibaratnya ridai, selendangku. Artinya apa? Selendang itu sesuatu yang diletakkan di atas. Itu milik Allah. Satu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Ya. Selendang. Wal azama, kebesaran itu ibarat kainku. Sesuatu yang meliputi. Nah, jangan coba-coba mengambil bagian dari selendang dan kain aku. Kelak akan aku campakkan ke dalam api neraka. Artinya, jangan coba-coba menandingi berperilaku seperti perilakunya Allah Ta'ala. Allah maha besar, maha sombong. Kita jangan nandingin, pengen sombong juga. Hati-hati. Karena kelak nanti akan Allah campakkan ke dalam api neraka. Dilemparin. Wa qala alaihi salatu wassalam yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati mislu dzurri fi suratir rijali yakshahumuz zillu min kulli makanin al hadisa. Nabi bersabda, orang-orang yang sombong nanti di hari kiamat bakal dikumpulkan laksana jagung, ya, dalam bentuk orang-orang yang diliputi dengan kehinaan dari berbagai penjuru. Ya. Jadi orang yang sombong nanti di hari kiamat dikumpulin kayak kumpulan jagung. Itu penuh dengan kehinaan. Wa qala alaihi salatu wassalam man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban. Nabi bersabda, siapa yang merasa besar terhadap dirinya dan merasa bangga dengan berjalannya,
kelak dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Jadi kalau orang yang berasa sombong, berasa dirinya hebat, berasa dirinya besar, atau ketika berjalan menunjukkan kesombongan dalam jalannya, hati-hati. Nanti dia bakal berhadapan Allah di hari kiamat, Allah murka. Allah murka. Jadi untuk masalah sombong ini harus kita berupaya. Karena kesombongan itu sesuatu yang tidak bisa, enggak seperti kita bermain judi atau minum-minuman, enggak. Karena kalau maksiat orang main judi, orang minum-minuman itu kelihatan. Tuh ya. Minum-minuman, main judi itu maksiatnya kelihatan. Tapi kalau sombong ini di dalam. Tuh. Sombong ini di dalam. Dosanya lebih besar, pengaruhnya, buruknya luar biasa. Maka itu harus hati-hati. Oleh karena itu kita harus selalu ingat dan menyadari diri kita adalah bukan siapa-siapa. Ya, bila kita merasa diri kita orang yang memiliki kelebihan dari segi postur tubuhnya sterek, ya. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cakep, tuh ya. Orang kenapa kok dia punya bayangan seperti itu? Karena orang udah ngomongin, lu ganteng lu. Kalau orang bilang, cakep lu, gitu. Akhirnya ketika pujian-pujian orang, dia merasa dirinya, wah hebat. Nah, itu yang timbul kadang di situ. Ya, nah nanti dari situ akan timbul lagi reaksinya, tuh ya, minggir. Tuh ya, orang kuat mau lewat, orang ganteng mau lewat ini. Ingin orang ganteng mau lewat ya. Tuh ya. Nah, timbul. Kadang kesombongan itu timbul juga dari dirinya. Merasa dirinya udah tua. Lu kan anak baru kemarin sore, belagu banget lu. Nah, itu juga harus kita redam. Ketika posisi kita sebagai orang yang lebih tua umurnya, harus menyadari, biar kata saya lebih tua, tapi dosanya setidaknya dosanya paling banyak yang saya kerjain. Kalau dia masih mudaan, dosanya masih dikit. Jadi buat apa saya nunjukin rasa tua saya kepada orang yang lebih muda dari saya? Saya marah malu. Nah, tuh. Sebaliknya yang muda pun begitu juga. Tuh, yang muda merasa dirinya, tenaga gue masih kuat ini, tuh ya. Tapi apalah artinya tenaga, gitu ya. Kalau tidak dilakukan untuk kerjaan ibadah. Saya masih muda. Kalau cuman kuat secara fisik, tapi kalau ibadah saya masih dikit, buat apa saya bangga-banggain dengan orang yang aki-aki udah pada tua. Banyakkan dia ibadahnya, gitu ya. Saya ibadahnya masih dikit. Kayaknya nggak pantas nih saya merasa lebih kuat karena dengan mudanya saya. Tuh, begitu. Ya. Ketika posisinya memiliki ilmu, harus nyadari juga. Tuh ya, ilmu ini kan cuma sebagai amanah. Kalau ini sudah satu amanah, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi ilmu ini kudu diamalin. Sudah sejauh mana ilmu yang saya dapat, apakah saya amalin atau enggak? Tuh. Ya. Jadi benar-benar berupaya meredam segala sesuatu yang timbul mengakibatkan timbulnya kesombongan, itu harus diredam. Singkirin. Merasa ibadahnya paling banyak, paling ini. Gua paling rajin, sholat 5 waktu kagak pernah prek. Kalau 6 waktu tambah lagi, gua nggak bakalan libur. Tuh ya.
begitu. Nggak pernah sholat subuh mau paling rajin, gitu ya. Timbul rasa bangga, nah sombong, itu. Karena yang namanya setan pasti dia akan berupaya meruntuhkan orang muslim melalui ibadah. Jadi jangan dipikir setan itu bakal menyesatkan manusia dalam kemaksiatan, minum, judi, enggak. Dalam ibadah juga setan bakal masuk ke situ. Dibikin ibadah kita biar hilang. Timbul rasa bangga, rasa sombong. Nah, itu yang enggak selamat. Jadi udah, kita jangan merasa lebih dah, udah itu aja. Itu ya. Jangan merasa lebih ini lebih itu. Ah udah. Itu ya. Ibadah banyak, udah itu buat diri kita, nggak ada urusan sama orang lain. Orang lain mau ibadah banyak enggak tuh urusan dia. Yang penting urusan saya mah buat diri saya dah. Saya nggak mau ngukur urusan ibadah saya dengan orang lain. Udah. Selamat. Tapi kalau kita nggak masih ngebanding-bandingin ibadah kita dengan ibadah orang lain, ah udah. Tuh, jangan. Nanti kalau timbul rasa sombong, itu jadi bahaya. Ya. Tsumma qala bainama rajulun mimman kana qablakum wallahu a'lam bis-shawab. Rabbaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli halin. A'udzu bika min ahwali rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.